Shalom, saudaraku di mana saja berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai ayatnya ke-14. Saudaraku, ada seorang ibu. Ia berjalan kaki berkeliling menjajakan barang dagangannya sambil menggendong anaknya yang masih balita. Sesekali saya perhatikan ia berhenti untuk beristirahat. Dan saya memberanikan diri untuk menghampirinya. Dan saya mengatakan, saya perhatikan ibu sangat bekerja keras dalam menjajakan jualan ibu. Berkeliling sambil menggendong anak. Lalu ia menjawab, "Iya Mbak, saya harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana kami makan? Apalagi saya sudah berpisah dari suami saya. Jadi mau tidak mau, saya harus banting tulang untuk keluarga saya." Saudaraku, saya sangat salut mendengar apa yang disampaikan ibu ini. Ia mau bekerja dengan gigih dan penuh semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sebenarnya bukan hanya dengan ibu ini saya salut, tetapi dengan satu perempuan saya salut, yaitu perempuan yang bernama Rahel. Yang dikatakan pada ayatnya yang ke-9 dalam nas kita hari ini. Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang lazim dalam masyarakat patriarkal. Tapi karena situasi tertentu, rupanya perempuan pun dapat diizinkan untuk bekerja di luar rumah. Dan ini terbukti terjadi pada Rahel. Ayahnya yang bernama Laban adalah orang yang cukup kaya, yang memiliki banyak pekerja untuk mengurus kambing domba kepunyaannya. Walaupun demikian, tidak membuat Rahel manja dan bermalas-malasan. Ia malah menunjukkan semangat untuk bekerja, memelihara, menjaga, melindungi kambing domba kepunyaan orang tuanya. Karena pekerjaan ini jugalah akhirnya mempertemukan Rahel dengan Yakub seperti yang diceritakan dalam nas kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berada di dunia, ia pun bekerja. Pagi-pagi benar dia bangun, mempersiapkan diri untuk berkeliling, melayani, mengajar, memberitakan firman, menyembuhkan banyak orang. Dan ia pun pernah berkata, "Karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 17. Jika demikian, maka wajiblah bagi kita selama hidup di dunia ini, kita harus bekerja. Entah kita perempuan ataupun laki-laki, entah ia miskin ataupun kaya, harus bekerja. Bahkan pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kita tidak boleh bermalas-malasan, harus rajin, harus semangat, harus gigih, harus tekun dalam bekerja. Apalagi saudaraku di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita tahu ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang mengalami kemerosotan dalam ekonomi. Dan mau tidak mau, semua orang harus putar otak, harus bekerja secara kreatif. Supaya apa? Supaya dapur tetap mengebul dan
tetap bisa membayar anak sekolah dan lain sebagainya. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini bisa kita lihat pada pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Artinya firman Tuhan pun mengingatkan kita supaya kita bekerja sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia kita masing-masing. Sehingga melalui pekerjaan kita dapat melayani Tuhan dan sesama. Mari saudaraku, kita bekerja dengan penuh semangat. Jangan biarkan keadaan membuat kita terpuruk. Tetapi selagi masih ada kesempatan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan dan shalom.